Assalamualaikum, balik lagi di podcast Tumbuh. Eh, Alhamdulillah sekali Dil. Di double kita di Kia tuh. Sudah Kemarin bintang tamu yang luar biasa anu juga. dibilang bola muntah, istilah bola muntah tuh. Ini belum bola muntah, tapi bola muntah enak yang menjadi gol kah? Kemarin Om Alwi berbesar hati dari Pangkep ini. Dari Pangkep Sini, ya, Om Alwi. Pangkep kesini tuh udah pulih. Sebelah Demi podcast sebelah di- Om iya sebelah di Bali-Bali. Bilang dari Pangkep ini maksudnya kecuali kalau ada tujuan tak lagi oke lah tuh berhenti dah Om mau ke sini. Baru kesempatan dari Jakarta lagi di Makassar. iya, Itu menjadi bilang show. dibilang rezeki itu dibilang podcast ya dibilang baru bakat atau istilah Om gitu tiba-tiba kedatangan figur-figur penting di dunia komedi dan lawak. Penting gitu ya. Iya, betul ya. penting sekali Om. Tapi untuk di Sulawesi memang Om Alwi penting. Iya Om, betul sekali. Sekarang kedatangan Om Eki, tuh dibilangin Om Eki lebih jauh lagi. Bandung ya? Bandung Jakarta, berkesempatan hadir. Makassar. Sumpah grogi saya. Weh, Aduh, jangan dibilang iya karena baik kita lihat nih Om Eki itu. capek saya masih Be. begini. Om Eki walaupun enggak banyak yang orang notice toh, tapi kalau orang-orang yang nggak suka sekali dunia stand up, pasti kita dalam radar lah. Begitu. Amin. Duh. Wah, makasih Bro, banyak jom. Om. Masih ini juga kan dah mesti jet lag. Oh jet lag. Iya, baru pertama kali lagi lihat ada sukun digoreng. Bakar Om. Bakar. Bakar. Digoreng tapi namanya bakar. Ya. Oh iya di. Ada bakarnya. Bisa jadi Tambahin. Digoreng tapi biasanya bakar. kan yang begini suku. Tidak masalahnya Jadi Om, sayur. nama buahnya itu bakar, bukan prosesnya Om. Oh iya, bakar itu nama buahnya. Iya nama buahnya. jenisnya iya. Iya. Bukan prosesnya kayak. Boleh sambil dimakan-makan di sini. Boleh. Coba ya. Silakan. Santai-santai Om. Iya. Sambil saya juga ngopi. Karena nggak ada gorengan-gorengan di kayak pisang, dikasih Iya. sambal, cuma ada di Sulawesi. Makassar pilih di Maksudnya Iya, bisa nih. Sulawesi lah, Sulawesi. ke timur. Nggak biasa. Gorengan pakai lombok. Lombok biji biasa kalau biasa. Jadi kalau pisang dipakai lombok biji juga gak? Kalau pisang tidak. Oh, enggak. Tidak ada. Dimakan begitu saja. Dimakan biasa saja. Di Makassar jangan ada jadi Iya. Makassar sambal. yang pakai Sama cebit-cebit. pisang dipakai buat ini, bisnisnya anaknya presiden. Baik. Ya masih jalan kayak itu bareng. Udah tahu juga. Oh, Kayaknya Tapi insya Allah masih jalan toh. Oh iya. Demi keberlangsungan ekonomi pegawainya. pegawainya. Banyak banyak yang selamatkan tuh. Tapi Minimal. memang kalau urusannya pisang suka kepleset. Ya. Coba dulu Bisa. Om. Siap Iya, Om. siap makan Kak. Ini Om juga kopi atau alhamdulillah dapat kerja support dari Sense Coffee. Sense Coffee ini pas belok ini sebelah ada nih kafe ya. Wah, langsung deket dari studio. Iya, dari studio, Kak. Dekat. Door to door ini kayaknya proposalnya. Anu ini apa? Memaksimalkan apa ya? Iya. Yang ada di Yang sekitar. dilihat kah? Oh, orang itu kan kalau mau cari pertolongan itu tetap dekat dulu. Betul iya. Baru yang jauh ah. Kayak izin saya merokok tadi. Silakan nama. Kan kau ke jom, siapa tak mau merokok? Santai tuh. Oh, boleh. Boleh. bebas. Saya belajar dulu berarti kan Belajar merokok ya. belum bisa merokok. Memang dari muka pasti orang pikir merokok aktif sekali ini orang. Baik jangan bilang. Gondrong kayak mapala toh. Tapi Laki sekali nih Ki. laki sekali. Padahal pegang rokoknya saya masih salah. Belum tahu. Jadi enggak merokok ya? tidak. Wih. Itu. Dan biasanya kalau pernah first date sama cewek tuh, Iya. gue janjian di kafe. Dia tiba-tiba pas saya datang telat, dia datang duluan. Dia di smoking area. Iya. Tanya, "Oh, kita merokok?" "Oh, enggak, saya pikir kakak merokok." "Oh, enggak." Akhirnya kita berdua sama-sama jadi perokok pasif. Belum putus tapi sudah sesak. Itu sudah susah. Gara-gara salah anto, salah tempat. Salah tempat. Yang kedua, cowok maca. Kita maca Ki. Cowok maca bukan cowok kopi. Wis. Ditanya, "Mau Ki minum kopi apa?" Di kafe. Non kopi misalnya. "Hah? Tidak minum kopi, Ki." Kayak dari muka itu kayak kekecewaan begitu. Ya jelas minum kayak patai langsung. Patai. Kayak roll of tea begitu ya. Terus dia bilang, menurutku ini kalau kita dari rambut cowok gondrong. Iya. Menurutku wajib ngopi, wajib sholat, hei. Iya yang wajib sholat. Aduh. Tapi Lu wajib ngopi. Gue bilang, memang nanti di alam kubur bakal ditanya, "Man robusta?" iya, bukan man smoke kah? Kan tidak mungkin tuh. Itu juga.
Betul toh itu ya barang ya. Satu bit itu keluar sudah. Tapi kabar ini sehat-sehat Om. Dipaksakan sehat di negara yang sakit. Mas, pedis lagi. Tapi susah toh ini negara ya kalau sakit terus kapan mau sembuhnya? Emang bisa sembuh? Bisa sebetulnya. Tergantung kita-kitanya toh. Tapi ini Apanya? dengan ketemu teman-teman Om Idu. Om Idu sama Om Fadil ya. Ya, Fadil. cocok. Fadil. Fadil ya teman. Ada apa hal-hal baru yang kulihat lagi di Makassar. Betul. Karena biasanya saya lihat ini pegawai orang-orang yang tawarin villa itu di Bogor. Di sini ada biasa kumpul-kumpul gitu. Tidak ini Om, Iya. kayak Ada villa di mana Om? ada di Oh, tapi di ada masjid sebelah. Sebelah. Dingin juga, dingin. Tinggal pakai Dingin. jaket sama Iya, senter iya. sudah. Ada. Kayak Cocok juga. warga lokal di itu Jadi warlock nih, puncak. Nah itu makanya aku bilang karena hawa-hawanya kemarin di Makassar lagi panas-panasnya. Iya betul Om. Makanya dipaksakan sehat. Memang panas kemarin. alhamdulillah berangsur pulih ini karena ya jalan-jalan seminggu jam. Alhamdulillah cepat dibereskan. Ya, saya panas secara fisik. Karena kurasa ternyata Makassar jauh lebih panas daripada Jakarta. Iya. Kayak 3 mataharinya. Apalagi saya di rumah tante di Sediang. Baik, sudah yang lebih parah itu Om. Iya kan kawasan tuh. Iya. Kawasan. Sama secara fisikis. Ya, Panas sekali itu. panas Om memang. Cuma kalau anak-anak Makassar kah kalau soal panas kah nyantem itu. Apalagi kalau anak Makassar pergi Jakarta kalau soal panas, nanggap Aman. main-mainan. Aman. Sudah aman ya. Karena di sini sudah panas memang juga. Ini Om Eki tuh banyak orang kira orang Makassar. Saya juga. Padahal bukan. Saya nggak tahu, mungkin banyak orang bilang dari Bandung, tapi mungkin saya perasaanku dari Jawa, Om, lahir tak. Iya. Coba dipanggil Jawa nih pas SMP. Dipanggil Terus Jawa. di Makassarnya Kak? Orang Makassar tuh kalau seumpama ada orang masih ada logatnya, Ah, kan baru pindah tuh Iya. dari Madiun, ya, sekolah di Jalan Veteran. iya. Oh, di veteran ke sekolah. Tapi Ih, nggak apa-apa ya. santai Om. Santai. Anu juga makanan ji. Jadi habis itu dibilang dari mana kok? Saya bilang tuh dari Landa Baru. Tidak, kok dari Jawa kok itu. Semua orang pada panggil Jawa. Kayak yang dipanggil pulaunya. Iya, memang Dan rasis satu Ki. orang ini tuh dipanggil pulaunya. Jawa sini kok. Iya gitu memang kalau ada Kalau anak bergeser tuh pulau Sulawesi gimana? Om. Rata-rata rasis Ki, tapi di mulut ji. Di mulut. Tapi habis itu teman-temanku dekat situ Iya. semua. Ya, Jadi soulmate nih, bestie. Sari Besti. Batang. Baik, sarbat. Iya, Sarbat. sarbat. Iya, betul. Nah itu apa namanya? Pas baru pindah kan dipanggilkan Jawa tuh. Iya. Saya paling tidak tahu itu kalau dikasih bilang begini, Jawa tak boleh nobo. Jawa tak kulin. Apa itu? Jawa nggak bisa menusuk, Menusuk. sedang menikam. Oh, tidak galak gitu ya. Nggak bakalan itu orang Jawa iya. Nggak bakalan, Karena kalau Nggak tukang sakiti, bakso kan dia pegangnya garpu kan. betul. Bukan Cuma- barik satu pisau-pisau kecil Ji. Tapi itu tukang bakso di sini dipanggil Mas semua itu. Padahal jenis ponto Betul. kurang aja. Iya, Mas semua itu. daeng. Mas. Makassar. Iya. Dianggapannya orang Makassar semua orang Jawa itu olah daging. Iya, Iya. betul. Tapi kecuali penjual cowok tuh. Sama Palbas. 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 Iya. Dipanggil daeng di. Dipanggil Mas itu. Iya, daeng. 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 Baru paling saya tidak ini juga. Kenapa kalau kue basah disebutnya kandre Jawa? Seakan-akan orang Jawa cuma makan kue. Anu toh itu di kalau Bahasa Makassarnya masuk di Kandre Jawa. iya, tapi kalau mau ditelusuri itu asal muasalnya bisa jadi orang Jawa ya dulu masuk banyak jualan kue. Bisa jadi. Bisa jadi. Aku makan itu. Kandre Jawa. Begitu ya. Kayak bisa kenapa di kue Kandre Jawa disebutkan? Kenapa bukan apa? Kue manis atau apa? Iya, atau pakai. Songkolo saja dipanggil Kak Dominnya. Iya, Oh. songkolo Dia bilang kado. Kak Dominya. Kak Dominnya. Apa itu? Nggak tahu Apa itu Kak kado minyak. Dominnya? Biasanya itu bungkusan. Bungkusan yang dari berminyak. diplesetkan gitu. Oh Kado minyak. Kak Dominnya. Tapi kalau ingat Songkolo ingatnya ini, apa namanya, nggak bisa tidur. Karena Songkolo Bagadak. Bagadak. Oh iya toh. Di Antang. Di Antang itu rajanya, yang legend itu songkolo. Songkolo timbang namanya. Dan dijualnya Bukan di lokasi sendiri, tapi dia bersepeda jalan.
Sambil teriak, Songkolo Bagadang. Ah, Sambil berteriak. Berteriak. iya bateria dulu masih dulu manual ki. Masih manual gitu. Deh, berarti itu pasarnya orang-orang ini ya overthinking ya. Kadang kan nggak bisa tidur, habis itu ada apa itu songkol, jadi makan songkol. Padahal itu Songkolo Bagadang istilah itu di Iya betul. yang dijual memang di malam hari, tengah malam. Oh. Cuma Songkolo sekarang sudah berangsur bergeser masuk nasi kuning begadang. Nasi kuning saya sekarang anunya hype-hype-nya. Jadi tidak cuma manusia di sini nasi kuning juga overthinking. Nah, iya nasi kuning begadang. Cukup punya Avanza itu. Boleh bayanganku tuh imajinasiku tuh nasi kuning nalet plafon begitu. Overthinking Iya, terus. overthinking begadang. Ada nggak Avanza bisa mikir jualan nasi kuning? Iya, Avanza. Kemarin di Boulevard. Boulevard om. Nah. Tapi kemarin saya beli nasi kuning di BTP, bayangkan Fortuner dia pakai. Oh anu Ji itu mungkin apa passion Ji. Passion Ji dia lagi sisi waktu luang Ji. Saya curiga ada hatinya, kan? Oh, dari kecil terbiasa dimanja sama bapak ibunya yang kaya raya. Nah, dapat warisan Fortuner, nggak tahu dipakai buat apa. Jadi cuma Bisa nasi kuning. Istri penjual nasi kuning. Bisa bikin nasi kuning. Ini mau deh. Nggak bisa dilanjut usaha keluarganya tuh. Iya. Karena ada temanku, bapak ibunya tidak naturunkan kemampuan berbisnisnya. Betul. Jadi dikasih rumah besar sekali, besar sekali. Deh, apa dia bisa jualan seblak. Jadi kayak ada rumah besar sekali, jualan seblak. Langsung timpang sekali om Di. Baru beberapa Jauhnya. kamar itu tidak dikasih listrik karena udah kuat listriknya kecil-kecil. Karena cuma jualan seblak tuh. Itu juga Di kalau pendidikan orang tua memang perlu sekali om Di pendidikan dini. Ada temanku pernah ceritakan ada di kampungnya bapak ibunya orang kaya baru dia kan kaya 7 turunan. Orang ini turunan ke-8 enggak dapat nih. Tapi enggak dapat di warisannya, cuma tidak dapat kemampuan untuk jadi kaya. Oh, iya, tahu. Jadi dia jualan pentol pakai ninja. Woi, Jadi dari depan kelihatan mewah, di belakangnya ada pancinya. 7 turunan. Dia keturunan ke-8 enggak dapat. rusak barang-barang. Rusak ya sebelum rusak barang-barang. Saya juga biasa pantau itu IG Tom toh. Agak tertarik dengan kegiatan yang kubilang absurd lah. Kayak tiba-tiba ketemu di taman, terus tiba-tiba kita pergi berpetualang tuh, tapi nebeng mobil yang lewat. Sabar gue kenapa Iya. random gue memang kepikiran baru ada tenaga aku ada waktu jalan. Nah itu yang bilang kan pasti ada anunya Tom. Kira-kira ada misi tersendiri atau memang have fun Ji? Kalau kemarin yang Toraja dulu, Nah, Toraja. yang ide di tempat itu, Langsungan jadi liar begitu. hari Selasa, ide hari Selasa karena hari Senin ini kurasa sendiri kan di Makassar. Hari Senin konteksnya itu datang ke sini karena ada panggilan dari pengadilan. Betul ya. Ada ku urus kasusku, terus selesai ku urus kasus itu kan ada kejadian 16 tahun yang lalu tinggal di Makassar, jadi guru ngaji. Tapi ini tuh diangkat jadi guru ngaji terlalu cepat, belum bagus tajwidnya, masih jadi harusnya belajar dulu Quran lah apa begitu. Bahkan jus yang ku hafal jus apel bukan jus ama, kayak jus melon ya tidak ku hafal jus ama, belum ku hafal tuh naik mak tingkat jadi pengajar. Yang disuruh kan baca Al-Quran terbalik tuh, karena kita yang jadi anak-anak. Iya. Tidak begitu, coba kembali lu Al-Qurannya kalau begitu. Jadi ribet, karena belum jago kan. Iya. Nah ternyata gara-gara saya dianggap sebagai anak kesayangannya salah satu petinggi masjid di situ. Yang kuanggap sebagai bapak baik sekali orang ini. Wih, saya belum layak tapi dikasih nih jabatan. Terus jadi saya punya kebutuhan untuk datang ke rumahnya perbaiki bacaanku. Oh iya. Betul. Belajar. Udah lama, sudah baik. Saya sudah kasih kepercayaanku sepenuhnya sebagai seorang bapak dan kayak malah sebagai anaknya gitu. Suatu hari pas istrinya lagi ke mall, hampir dipanen. Dipanen dalam konteks artinya. Iya, begitu agak-agak lale. Ke saya ke cowok juga. Nah, jadi jauh sama masjid di situ. Kasusnya sudah terungkap kemarin. Banyak ternyata yang kasus terbaru juga ada 2024. Iya. Dari kasus pertama 2004. Jadi 20 tahun. 20 tahun spasinya. Nah, saya di tahun 2009 terungkap, dibawa ke Polres, sudah di BAP semua dan lain-lain, sudah di penjara, tapi belum ada putusan. Oh iya. Nah, 4 bulan kemudian, yaitu bulan
September ini baru ada panggilan. Ah, Kan saya bilang dalam hatiku tuh pas dapat laporan panggilan dari polisi dan pengadilan, tidak mau datang deh. iya. Sudah keurus semua, sudah viral, sudah rame sampai ke dibawa ke Om Deddy Corbuzier. Iya. Sudah selesai tugasku gitu. Malu loh mengakui pernah dicabulin Ustadz tuh, malu Betul, iya, gitu betul. kan. Sudah mau komedi-komedi yang lucu-lucu saja, ketemu orang di taman kah atau berpetualang. Iya, hidup seperti manusia. Iya, tiba-tiba saya baca di berita lagi suratnya tertulis Iya. barang siapa yang tidak datang sebagai saksi secara sengaja maka akan dikenakan pasal pidana KUHP ayat berapa bla bla bla, dalam kurungan akan dikurung 9 bulan di penjara. Artinya bisa kena kembali di Om Di. Iya, kalau semua mah kakakku lagi hamil 2 bulan, tiba-tiba saya keluar sudah ada kenakanku terbentuk di wajahnya. Betul. Waduh, gara-gara ini masih di pikiranku. Iya. Mau nggak mau akhirnya saya paksakan terbang Makassar. ke Makassar. Dengan Ya dengan itulah overthinking. Ya. Senin ku jalankan sidangnya, ternyata telat. Sudah kupaksakan datang pakai uang pribadi, sampai di persidangan ternyata sidangnya telat 3 jam. iya. Sudah telat 3 jam. Habis itu semua orang di situ tuh karena terbatas waktunya sampai 4:30, si hakim bilang nggak mau ini, pokoknya harus beres 4:30. Tetap kenapa mungkin jam 7 sudah ada agenda main biliar, saya tidak tahu. Main padel kayaknya. Hah? Main padel kayak. Main padel, Iya, itu main kan padel. rame juga. Karena sekarang di dunia Sudah ada tuh, petinggi sudah padel sewa- yang sudah sewa lapangan mungkin. Sudah sewa Iya. lapangan mungkin. Jadi pokoknya nggak paksa sekali, pokoknya 4:30 harus beres. Jadi cuma bisa 1 orang kesaksian. Yang Ya. tadinya tuh harus korban yang Banyak. yang coba untuk Iya. disidang sama pendamping. Saya memohon karena saya paling jauh. Kita Kalau ditunggu lagi minggu depan, dari nih waktu dan Saya cobalah. Awal-awalnya saya bercanda-bercanda dulu, saya ajak dulu itu berguyon-guyon dulu anak kecil ini biar relax toh, anak-anak kecil. Ternyata sampai di persidangan bukan dia yang disidang, saya tidak siap, baru terlihat yang disidang tuh. semua orang disuruh keluar, saya sendiri, 3 pengacaranya si pelaku, 1 penuntut sama 3 hakim. Wah, diintimidasi. Kita pengacara tidak ada. Tidak ada. Sendirian. Mau jalan Sendiri. Tidak ada. Main bersama Allah saja Subhanahu wa taala. Sampai di dalam merasa kayak terintimidasi. Apalagi ketika si pengacara kasih pertanyaan-pertanyaan berputar lah, terus hakim juga marah-marah, pokoknya tidak nyaman lah buat kalau semua anak kecil itu pasti psikisnya. Belum lagi setelah kasih keterangan tuh si pelaku ditanya, pelaku cuma lewat telepon, pelaku tidak hadir, pelaku jaraknya cuma 2 kilo dari di mana itu pengadilan negeri Makassar, dia di Polres. Saya naik pesawat, kenapa tidak ditukar? Itu Om, maksudnya orang dekat aja masa tidak bisa ada waktunya. Kenapa tidak ditukar? Tapi artinya itu memang agak lucu. Terus habis itu selesai ku kasih kesaksian, ditanya kepalaku, apakah betul kesaksian dari sudah diutarakan? Tidak yang mulia, deh langsung makin stres kak. Pengacara juga serang psikisku, makin hancur. Pokoknya langsung pas keluar dari persidangan, ku cari teman-temanku, ku cari semua orang yang tadi ada di situ, saksi korban, pendamping. Ternyata pulang. Kena kesorean di kau. Kesorean, betul. Disuruh pulang sama staf. Apalagi anak-anak. Sendiri ya, kurasa. Nah dari situ tuh kupikir, aduh kena mentalku ini. Merasa ciut, merasa sendiri kan di Makassar. Iya, betul itu. Takut kak berpikir di Makassar ini, asumsiku sama Makassar jadi jelek. Iya, betul. Jadi ku bikin ide bagaimana caranya kupaksakan untuk bergaul sama orang-orang baru dan membuktikan apakah orang Makassar tuh masih saling peduli satu sama lain. Orang Sulawesi lah. Betul Bang. Jadi ku buktikan. Jadi tujuanku ke Toraja itu niatnya iseng saja, cuman buat tujuanku cuman pengen datang ke Toraja. Tapi cara yang ku lakukan untuk membuktikan apakah orang Sulawesi masih peduli sama orang lain. Iya betul. Ya secara random lah. Dan ternyata dengan hal yang tidak sepenting itu, cuman kepentinganku saja datang ke Toraja, banyak sekali orang yang mau bantu. Betul. Baru begini-begini di ada yang singgah pinggir jalan. Jalan Daya. Iya. Depan patung ayam. Dalam hatiku, insecure kayak saya deh dengan rambut gondrong. Iya. Tadi rumah tanteku saja, datang nggak ke situ, terus ada bayi.
Nah lihat Kak, menangis. Jadi jelas nih kalau anak-anak ya Iya. tahu. Jelas. Gue Aku giga. bayangkan nih gondrong kumisan. Itu makanya langsung jenggotan. menangis kayak baru pernah kulihat itu anak kecil tuh di waktu bersamaan di hari berikutnya tersinggung Kak, lebih tersinggung lagi karena dia Apa tonton film hantu. Tidak Tidak ada menatap takutnya. aja biasa. Pas saya baru nangis. Berarti lebih seram daripada hantu-hantu di YouTube. Tidak kayak itu. Anak kecil udah roastingin anak kecil pakai Iya. suara menangis. Nah, coba di pinggir jalan begini-begini, lampasin saya. Iya. Kurang dari setengah jam ternyata langsung ada orang singgah. Kenapa dek? Iya. Apa yang bisa dibantu? Oh mau ke apa namanya nebeng sampai Sebisata. Iya. Karena mau datang ke Toraja tapi tidak mau Kak pakai kendaraan berbayar. Kalau langsung, oh sama nih Ki. Iya. Serius? Akhirnya dikasih tumpang sampai Maros. Oh Maros lagi lanjut lagi. Lanjut sampai Sampai ini. 18 jam. Oh 18 jam totalnya baru sampai. Anu, bilang orang apa? Modal jempol. Modal kardus tulisan yang nebeng. Dulu kita numpang pakai jempol. Ya begini tuh. Iya, jempol. Takutnya tuh tersinggung orang. Aku masuk kok kasih dislike saya Jelek begini. jelek mobilmu. Iya. Mobil jelek mobilmu. Apa istilah jempol? Iya betul. Apa memang yang trigger Kinom? Jendul minta maaf Om kalau siapa tahu agak tidak konek dengan logat-logat sini enggak aja. Ya, aman Ji. Masih konek nanti gitu. bertanya tuh. Iya. Masih konek gitu. Masih bisa sedikit-sedikit. Itu jam maksudnya apa memang yang trigger gitu sampai speak up gitu. Nggak sengaja. Nggak Nggak ada sengaja. maksud. Langsung Jiki mau ngomong Jadi pada saat itu lagi ke Papua. di Papua. Jadi rumah maceku itu di Papua. Jadi saya ini orang yang nggak suka traveling tapi dipaksa traveling karena rumahnya pindah-pindah. Oh iya. Maceku ini tinggal di Papua. Iya. Selesainya dia usahanya agak goyang di Makassar. Dia memilih untuk pindah semua usahanya dari nol lagi di Kota Sorong. Iya. Itu bersamaan saya Sambil makan loh. bersamaan sama saya pindah ke Bandung pas mau kuliah. Dari situ sudah aku lulus begitu dari ITB 2018 itu Iya. nih hari terakhir aku datang ke rumah mamaku. Jadi ada sekitar 7 tahun udah ketemu mamaku. Lama juga Om di. Terus iya dari situ kayaknya mumpung mama masih sehat deh. Iya. Ya. Tapi kulihat pas bulan puasa itu tiketnya harganya sampai 5 juta kalau Lumayan pesawat. kalau Papua iya. Karena lagi mahal-mahal kan Mahal pesawat tiket. juga. Terus saya berdua, Jadi 10. ku bawa mantanku pada situ. Iya. Iya, maciku sama mantanku dekat. Belum pacaran, belum ke Bali, masih mantan. Jadi ku putuskan naik kapal. Nah, kalau naik kapal, perjalanan ke Sorong itu mau nggak mau harus singgah ke salah satunya di Kota Makassar. Oh, betul, Karena iya. transit. Transit ke sini dulu. Yang kalau kita hubungkan konten kapal tahu Om di. Iya, Oh, konten iya, kapalku betul. itu. Betul. Nah, salah satu konten kapalku itu ketemu sama temanku orang-orang Makassar. Terus pas lagi makan palu basah, aja kan makan palu basah pas lagi transit 2 jam Iya. di Makassar ini. Nah aja Kak ke jalan apa kan itu? Serigala. Serigala. Makan serigala. Hmm. Ini palu basah serigala. Terus dia bilang begini. Ini kan teman-temanku ini teman yang aja ini teman remaja masjid. Iya. Tahu kok tidak? Kau tuh pernah tahu tidak mau ke masjid trauma kok? Hah? Apa? Kapan? Iya Pak, kau cerita. Dulu tidak mau kau datang ke masjid gara-gara pernah kau dihampir dicabut itu. Mau kau Diselesaikan. kasih itu Iya. dirudal sama Ustadz. Iya. Oh iya, aku langsung punya tuh cerita. Aku Oh. ceritakan, aku ceritakan cerita lucu. Jadi aku ceritakan cerita lucu tuh. Cerita saya sama aku hasilnya foto angkatan masjidku yang di mana tempat. Kan ada 2 babak masjid. Pertama masjid yang bikin trauma sama masjid yang sedikit kasih sembuh traumaku karena di situ teman-teman terbaikku. Iya. Iya. Nah, itu yang datang. Yang Yang aja di tim makan Palbas palbas itu. ya teman terbaik tak. Nah, di masjid yang tempatku hampir kasih begitu, kasih tunjuk fotoku pas masih kecil. Sama lokasi masjidnya, tapi tidak disebut nama masjidnya. Nah dari situ ternyata ada yang DM Kak, bilang, Kak kita korban juga, saya juga korban. Jadi Iya. sengaja. Langsung ngumpul semua Om. Iya dari itu jadi bercandaan-bercandaan di konten itu, deh jadi serius, jadi bokardus. Iya. Jadi bokardus, aku tulis kayak apakah itu ungkap kekerasan seksual di masjid begitu itu. Dengan nge-share video ini, kalian sudah membantu saya untuk ungkap kasus kekerasan seksual yang terjadi di masjid 16 tahun yang lalu.
Tapi lama, kan lama bukannya jadi Om, kalau orang punya kasus melewati 12 tahun akan dihapus. dihapus. Ya, makanya Tapi jadi kenapa saksi saya. tiba-tiba terblow up lagi Om? Karena masih ada korban terbaru. Oh masih Ada ada, korban lanjutannya. terbaru Ada. 2024. Oh. Itu pun sebenarnya kan korban terbaru juga anak-anak belum main Instagram. Iya. Kakak-kakaknya. Jadi ada yang baru tahu kalau dia korban dan dia juga baru tahu kalau adanya korban. Oh. Bahkan ada 3 bersaudara, 3 korban tapi saling diam, tidak ada yang tahu. Memang Satu ya, Tom. rumah karena kalau Malu kita. Om. kecurian teriak ya, Oh, woi iya. maling, tapi kalau yang dicuri itu bagian dari tubuh tak. Kena mental Ki memang. Anu psikisnya. Yang Yang pertama diambil malu. adalah harga diri tak. Betul. Diam. Itu yang pasti malu. Yang kedua takut, besar Nah, ketakutan. masalahnya saya tidak punya anak malu. Itu. Oh, dia Dari ketemu kecil. Betul. Dari Om Deddy, dari Om Bota, Om Deddy. Iya. Kita aja yang bilang kan kalau bukan kita saya, pemain Karena baru dia ya. takut tidak apa-apa dia. Cocok. Iya, iya, Tapi- tapi cuma deh bahaya tuh itu. Lah bilang orang Makassar rawan. Beliau kalau memang Iya. kayaknya. Om Deddy Corbuzier. Betul. Ya, pesulap tembem itu yang Baik. nyentuh. Iya, iya. Tadi itu baik, dia orang baik sekali. Iya. Iya, Dia iya. bantu kasusku toh. Betul. Aku bilang dari awalnya nih dikasih begitu kak, bilang ke Mace itu. Hmm. Udah pernah diam dari dulu, salah orang ini orang kan Iya, biasanya betul. itu ciri-ciri orang dikasih begitu sama pelaku-pelaku inilah Iya, predator iya. itu adalah Ah, biasanya pendiam. orang-orang yang pendiam. Hmm. Betul. 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 Nah saya dikira pendiam karena belum bisa bahasa Makassar, baru pindah dari Jawa, jadi agak banyak diam tuh karena Enggak tahu belum bilang apa. lemot. Padahal capilaku dia orang. Capila. Sembarang ku bilang. Ya. Ya, ke Maceku pertama kali kasih begitu langsung aku bilang ke Maceku. Masalahnya Maceku itu masih banyak juga di situ masalah-masalah hidupnya. Iya. Jadi pas curhat kak, itu cuma ada di kepalamu. Iya. Kayak di film-film Cina gitu logatnya. Jadi dia lah nggak aku cerita lagi. Sudah bilang ke Maceku tuh tidak ada follow up ya sudah. Karena memang itu setelah speak up terus diundang di podcastnya Om Deddy sama Densu Iya, kayak Densu. meledak sekali tuh barang. Iya. Oh iya, Iya. paham ya. Rame apalagi di Rame. sini Om. Enggak. Kalau dibilang tuh, wah bikin malu-malu nih ini kan. Orang kasih malu-malu nama Makassar kah? Begitu. Kita mau ki Tidak bermaksud. iya bilang langsung drop. Banyak yang bikin drop juga Om. Apalagi yang panitia masjid atau marbot masjid tuh kan jadi Iya. gerakannya jadi terjaga tuh jangan bikin sembarang nanti dikaitkan tuh. Tapi sebenarnya beberapa perspektif orang-orang Makassar juga malah banyak yang senang karena malah harusnya bangga karena Betul. itu bagian dari bersih-bersih. Betul, Bukan betul. kotor-kotori nama masjid karena kan gara-gara kelakuan satu orang ini Rusak semua gitu. jadi rusak semuanya. Rusak Padahal semuanya. kan aku bilang itu spesifik di Ya. masjidku. Walaupun sebenarnya banyak juga di DM ku yang dikira masjid yang berbeda gitu. Waduh, berarti banyak ya. Iya, Iya. karena langsung orang tua aware ki Om tuh. Iya, Apalagi kan kita tahu ya TPA sering di masjid semua itu. betul. Nah, itu kan semua apa istilahnya kayak bikin takut orang tua. Iya. Dengan itu kisah yang di orang semua hampir tahu jadi perbincangan Harusnya. warung kopi. Harusnya bukan ketakutan, Dek. Lebih kehati-hatian saja. Takut juga sih Iya. anaknya dikasih gitu. Iya, tapi lebih berhati-hati supaya tidak disetarakan. Memangnya kalau masjid kan kita pikirnya tempat yang paling aman, paling nyaman. Ternyata namanya sial ya, mau di mana saja. Alfat, Bagaimana bakar Om? wah enak. Jadi waktu busur-busur kalau perang ini orang langsung lari gini. Kenapa? Iya. Om Kidul Panu juga suka tuh ikut perang. Tidak disengaja. Enggak disengaja. Banyaknya dari riset ini. Iya, Om riset Hidup. memang. Iya. Asli. Tapi manuvernya toh tadi lagi bicara yang ini tiba-tiba bagaimana bakar, habis itu langsung apa? Cepatnya ya. Lagi punya ya tapi apa namanya? Ini Bakara sama Busur Iya. lumayan dekat sama hidupku pas tinggal kali lorong. Jadi kan sebagai orang yang baru tinggal di Makassar berusaha coba untuk akrab ke tetangga. Iya. Dan tetanggaku itu tipe yang tangannya sibuk sekali. Tangannya sibuk sekali. Jadi depan rumah, samping rumah aku pengrajin. malu apa ke besi. Tang. Begitu baru saya baru pindah di situ. Tanya, apa itu yang lagi dibuat? Masih Iya. bahasa Indonesia tuh. Baik kita mentong salah Om Eki. Salah. Kita mentong. Langsung, Masuk mau ke sibuk memang. iya. Sini kok, gitu.
datang anak kecil masih SMP. Iya. Nih dikasih pegang itu palu lah. Bro. Ketemu di sini. Iya. Ketemu mau di situ tuh. Nah, Ditempai. kasih bentuk sampai pipi. Ah. Nah, kebetulan rumahku juga itu kan di Pabeng-Bayeng itu ada markas Brimob. Iya. Nah, Iya, Pabeng-Bayeng. itu ada tembusannya tuh. Belakang. Nah, itu harus lewat depan rumah. Betul. Kalau mau biar tidak perlu putar jauh di lorong bisa ada tembusan. Betul. Tapi harus jalan kaki. Bisa tembus STM. Nah, samping rumahku itu ada orang ketok-ketok itu, kan saya lagi ketok-ketok, dia tinggal Mas. Karena kebetulan ibunya juga itu tukang pembuat tenteng. Oh iya. Tenteng Iya, jadi dia mau bawa lah itu ke pasar. Semboku. Oh, semua iya. Oh, toko oleh-oleh. Iya apa nggak? Kalau oleh, yang mau oleh. dibawa ke Semboku itu tenteng-tentengnya. Nah, dia tinggal Mak. Ting. Pergi dulu nah. Tidak kutahu itu pergi mau kemana tapi baru pas di sana baru diceritakan. Oh, bawa tenteng. Tetap begitu. Tiba-tiba lewatlah itu salah satu orang-orang yang mau ke markas Brimob dengan sepatu laras. Kan dekat ke asrama sih Iya, itu. dekat Pabeng-Bayeng. Tang, langsung dia lihat apa dibikin itu, diam saja kan, dia lihat deh tanpa babi bu, langsung tiba-tiba itu sepatu larasnya menendang perutku, begini sini kok dari belakang, iya punggung berarti kena itu, Jelas. tapi kurasa sampai di perut kayak kalau di kartun ada tembusan, Apalagi masih kecil gitu. ya gitu kayak berbentuk sepatu. Anjir, terlempar. Pas sakit begitu. Kenapa Om? Ayo. Pakai bahasa Indonesia, karena terus tiba-tiba, aku bikin itu, aku bikin. Diambil busurnya, aku bikinnya. Kamu perang. Gitu. Tidak aku tahu bilang itu namanya busur. Oh, Di mana rumahmu? Tunjuk Nah. Di mana rumahnya sih? Di mana? Terus tolongku tunjuk rumahku. Bergetar banget gitu ya. Diketok-ketok, tak. Woi, buka aku. Keluar paceku. Baru pace kiri lagi. Baik. Baca itu nih. Kalau memukul tidak terlalu ada hati nurani karena tidak pernah lihat bayinya tuh. Iya, betul. Tidak pernah dia lihat keluar jabang bayinya begitu. Ketemu sudah nakal. Iya. Jadi empati sedikit, ya kan? Terus tiba-tiba ada apa Om? Polis si pengguna sepatu laras itu. Jadi ditanya sama kasih, ada apa? Anakmu ini? Dia lihat dulu. Iri lagi, tidak ada yang mungkin. Iya, gitu. Bilang iya, sopan toh. Langsung ditampilin. Wah, ajarin anakmu itu. Apa dia buat itu? Pergi. Paceku datang ke saya di jambar, rambutku ditampil lagi. Di situ dapat pelajaran kalau membantu orang, kalau melakukan sesuatu harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Iya. Harus tahu apa yang kita buat gitu. Betul memang. Hampir mati. Sumpah. Hari itu kayaknya ada sebulan kayak sakit terus. Iya, bawaannya tuh kayak Sepatu laras sih nomor besi ujungnya. jelas. Apalagi Besi masih anak ujungnya, sih. Masih anak Besi ujungnya. Saya kira kayak cuman Ada, Oh, Om. tidak. Ada platnya dalam. Om. Ada platnya dalam. Ada platnya. Dia kayak sepatu di tambang itu. Caterpillar kayak begitu. Sepatu lapangan pasti besi di depan. Kalau lapangan. oh bisa Mbak kasih review nih berarti kalau nanti kulit Bisa. satu laras. Iya, review. Itu sih agak sakit di liver sama gini jauh ya. Ngeri. Terpental kayak di film-film anime Jepang. Iya. Kayak, Baik. kalau di gambar ada sound effect itunya, anginnya, Iya, zap. gitu, boom, gitu. Betul. Anjing. Iya. Wah, jadi orang tidak tahu apa-apa. Mau niatnya membantu tumbuh-tumbuh. Buset. Iya. Emang ditumbuh. Gitu Kak, supaya Iya. jadi matanya segitiga. Nah itu tidak tahu, Bisa aja tidak mungkin. berani lagi sentuh. Saya tidak seumur hidup saya berjanji tidak akan sentuh itu barang. Ada pengalaman buruk nih. Iya. Iya. Jadi dulu berapa laku Helen? Helen berapa laku? Weh, Helen berapa? Helm. Helen. Iya, Helen tidak tahu bilang apa namanya? Diajak ke pasar Senggol. dekat kaki ini dari veteran ke pasar Senggol di Iya, masih jalan-jalan kaki agak di lumayan mobil. sebenarnya. Cendrawasih. Naik sepeda mungkin orang. Naik motor. Naik motor memang begitu? Motor. Oh, Baru anu ini tidak pakai apa-apa. ya. Tiba-tiba pulang. Bahkan di pasar Tiba-tiba Senggol disuruh itu bawa banyak helm orang. banyak. Apa yang maksudnya? Pakai helm ini. Ya temanku sudah ada, dia gasak-gasak beberapa helm di pasar. Sendiri saya disuruh tunggu motor. Aku tahu. Bahkan Kita- di pasar kita- Senggol banyak sekali tuh orang. Baru- Orang belanja. Baru di Pasar Senggol terkenal dulu daerah preman. Baru Bisa-bisa tak berani ke situ. dan Diajak gigit lagi tuh. dia aja. Astagfirullah. Tapi lumayan uang rokok lah tuh.
Tidak aku tahu kan Nggak ada malah orang disuruh kok, itu nggak dapat, atau Ki. salah satu helm disuruh saya beli murah. Ya, pada saat dijual gitu helm, apa kita dapat? Nggak ada. Itu satu helm dikasih murah, dia 100, saya tidak dikasih dikasih jajan kan juga makanan. Iya, pasti Selesai. minimal jajan lah. Jajan apa semua tapi aku tidak aku tahu bilang selesai ku di situ tuh ada orang tawar helmnya langsung Betul. di dekat lorongku. Berapa ini? 100 dulu lah. Ya. Aku kira tuh kayak itu memang segitu harganya. Iya, list-list yang helm yang bagus di Luka kata kayak itu Nah. JX King. Iya. Sama Yang NHK. NHK. yang ada putih baru ada hitamnya. Iya, ada Ada kacamata itu. kacamata hitamnya. ada kacamata itu dulu hitamnya. mantap sekali. Iya, betul. Itu memang apa di istilahnya? Itu Incaran top tier. Betul. Rare itemnya itu. Incaran anak motor-motor kata. Favorit banget gitu, apalagi sekarang kayak T-Retro. Wey, Ya. kayak T-Retro harganya 400-an. Nah, terus dijual 100. 100. Apa-apa. Tapi lumayan Baru harganya pakai itu. beli baru. Bah, Bagus harganya kita jual itu 100. Mestinya kan 70, Ji. Iya, 70 mestinya. Karena sudah resikonya Iya. ya. Mana saya ngambil sendiri toh. Betul. Nah di situ tidak aku tahu bilang cara ambilnya itu kukira dia dititipi helm, terus dia jualan helm. Terlalu polos. Lebih orang polos tidak mentongki tahu. memang. Agak bego-bego baru di tempat yang lumayan brong tempatnya. ya. Lumayan strong. Iya, lumayan juga iya kalau di daerah-daerah bayang-bayang veteran Iya, toh. Iya. kayak veteran. Tapi Tidak dapat lagi utara. ada juga orang-orang di Brimob juga ditugaskan untuk kalau ada yang bikin ulahnya di markas Brimobnya langsung dieksekusi di situ karena kan dekatan kok. Kalau yang agak jauh biasa polisi lain, tapi kalau yang bikin ulahnya di markas Brimob langsung Langsung didatangi. eksekusi. Karena ada orang todong motor orang begitu, baru ternyata anggota. Oke. Salah Salah jadi tahu picak. gitu. Ternyata tetangga juga. Dia Tetangga didatangi ada? rumahnya dan itu masih dekat dari rumahku. Dan kulihat dipukuli, setelah dipukuli dikasih masuk bambu di kakinya. Oh iya, begini, betul disuruh betul. jongkok. Dilipat Ki. Dilipat begini. Betul. Itu. Lagi memang. Baru begini, baru disuruh mengaku. Aku tadi kenapa kok? Gimana Masih sih? mending itu, Kak. Biasanya orang dijepit tangannya pakai pakai meja. Itu makanya itu kehidupanku makanya pas aku tahu oh daerahku bukan daerah biasa ya. Iya, penempatan lokasi kita memang. Nah datang ke masjid tujuannya untuk menjadi pencerah keluargaku biar aman tuh mesti ada satu orang yang bisa dibanggakan lah secara moral Iya. gitu. Sampainya di sana saya mau dipanen. Kayak Emang kalau dibilang sudah jatuh dari tangga, ditindis lagi tangga. Lagi sama tangga. Tapi saya begini kan, mohon maaf kalau seumpama pertanyaanku bagaimana? Tapi yang saya lihat di perjalanan kita untuk speak up ini barang. Saya termasuk menganggap kita adalah berani. karena kenapa? Beberapa orang takut mengungkapkan itu karena itu ketakutannya saksi bisa berubah menjadi Tersangka. Iya. Apa yang saya penasaran apa yang buat kita mampu untuk speak up dan berani di hati itu. Kalau nggak ada dosaku sebagai ini saya senior yang kalau seumpama ke juniorku nggak bilang nggak begini. Kau masih mending, saya zamanku dulu. Nggak pernah bilang begitu seumur hidupku. Kalau bisa aku perbaiki di saya, Iya, itu perbaiki. bisa di saya. Sepakat. Kan banyak sekali tuh senior yang kayak, baru begitu kau mengeluh, nanti dunia akan lebih keras. Di dunia luar sana aku akan Kayak merasakan. kanda-kanda ya tuh. Kanda-kanda ya. itu masuk di pola pengkaderan. Nah, saya tuh kalau di pengkaderan begitu-begitu, saya termasuk yang tidak bisa marah-marah. Oh, yang disuka-suka sama spiji-spiji ini. Betul. Banyak kakak, Bukan Jiki. banyak adik-adiknya. Yang kayak, Itu yang Cewek sana, Nah. di sini begitu istirahat. Jangan Jiki jalan nanti. Ini beliau ini enggak pernah enggak pernah di pos bayangan ini beliau simpan, enggak Iya, pernah, betul. enggak pernah. Nggak bisa sekali. Nggak Karena kalau pernah. semua mau marah-marah, langsung keluar kayak nggak tahan. Kayak face fashionnya kak ini sudah gondrong tapi lembut. Mengayomi tuh. Mengayomi. Mengayomi. Saya curiga tidak pernah di pas bayangan. Tidak pernah kawal adik-adik. kami di pos itu deh, masuk saja di sini. Ini sebenarnya gondrong ini kayak landak. Kita tahu landak kalau seumpama tidak ada durinya tidak Iya. gitu. Lucu. Tapi kenapa pakai rambut begini? Style-style yang agak kacau. Karena pertama malas gak terlalu harus urus diriku. Jadi paling simpel saja. Nah pertama itu, kedua biar tidak terlalu dibully. Karena kalau ku bikin sesuai dengan Agak culun kayak agak gitu. itu kayak culun bro. Betul-betul. Culun. Culun, iya. Akan disuruh lagi itu, ayo datang ke pasar Senggol. Begitu lagi nanti polanya mau di manapun. Jadi kalau begini, dianggap sangar dulu toh. Itu dulu. Padahal sebenarnya
Sama kodok takut bro. Kok jami orang-orang deh kodok. Tapi Betul. walaupun dengan rambut ini tuh enak sekali kalau ada orang merokok di jalan naik motor. Cocok sekali buat membentak. Kita ini style om toh, mestinya datang naik chopper Miki. Iya. Chopper Betul. kita datang sini chopper nih. Iya. Betul. Tapi suka sekali dengan rambut setelan ini tuh. Iya. Bisa sekali ku pakai buat fitur membentak itu perokok naik motor. Bos, matikan dulu rokokmu. Oh iya om, begitu. Merokok di jalan. Sampai akhirnya temanku sendiri pas datang ke Makassar dijemput di pelabuhan, temanku sendiri yang merokok saat naik motor, baru saya digonceng. Jadi kita tegur juga. Di Jawa saya bentak-bentak orang itu sih. Sekarang kamu yang antar ya, yang jemput. Gimana ya? Tapi kalau di sini hati-hati jangan sampai dibentak balik, Kak. Kalau dibentak balik sih takut ya. Ya. Cuman menang di gondrong. Tapi itu kejamnya netizen kaum toh. Bisa-bisanya itu nggak bilang ini kita jadikan ini isu yang pedofil kah toh, dijadikan untuk oh dia ini kasih naik barang anunya Panggung. dari panggung untuk show spesialnya Yo, guru pada luka. Bas baca-baca tuh maksud tuh akal berguru luka ada gurunya ada lukanya. Begitu netizen bisa-bisanya. Nggak ada maksudnya. Nggak ada, karena kebetulan guru ngaji. Iya. Terus dibilang bergurau dari luka, kan A-nya ku dalam kurung tuh. Jadi berguru dari luka. Berguru dari Bergurau itu kan bercanda. Berguru itu ya belajar. Tidak ku maksudkan itu guru ngaji. Belai bahasa kode ini, bahasa kode. Dari kejamnya netizen. Tiba-tiba ternyata netizen kait-kaitkan cocok logi begitu. Deh, bisa didapat ya guru ngaji. Karena itu show sudah kusiapkan materinya setahun sebelum kejadian viral. Nggak ada hubungannya sama Ustadz. Kebetulan pas lagi bahas bergurau dari luka adalah perjalananku untuk berdamai sama orang tuaku. Mau sampai kapan terus salahkan orang tuaku terhadap hidupku yang Kondisi. seperti ini? Iya, Bukan betul. berdamai dulu sama orang tuaku biar hidupku ke depan jauh lebih enak. Nggak aku bawa beban dari masa lalu. Oh itu konteksnya Om Di. Konteksnya. Tiba-tiba pas selesai ku lebaran sama maceku, sungkem-sungkeman, pulangku ke Jakarta. Nah disengaja dapat kasus viral ini. Jadi hamin seminggu dari acara kasus viral, ganti materi 100%. Langsung diubah lagi. Langsung Dirubah. Itu cuma bahas maceku saja sebenarnya. Karena kan juga sama maceku terlalu oversharing kan sama masa lalunya maceku. Itu juga Om, maksudku macet aja tuh saya akui juga apa istilahnya sudah berdamai Tommy, legowo gitu dengan masa lalunya. Iya. Maksudnya tiba-tiba kita sebagai anak, mak, ku ceritain nah. Ceritain mak nak. Karena enggak begitu itu. Tapi kalau dipikir-pikir kan biasanya kalau sudah tidak begitu, jangan mau lagi buka-buka Ki. Ya betul itu Om. Maceku. Nah jadikan Ki juga bercandaan. Karena daripada orang lain katai, mending dia sendiri yang sebut. Betul. Anaknya tiru. Ya. Dan semua orang tahu kalau maceku berdamai nih. Jadi dianggap orang-orang, durhaka ini orang. Ya. Ya. Di podcast Pak Densu saya nonton itu. Banyak netizen yang begitu. Dia bilang, "Kenapakah dibuka ini? Kenapakah harus begini?" Sebenarnya di pihak kita murni hanya untuk memberikan kehati-hatian di masyarakat tentang kasus seperti ini. Bukan persoalan kita mau bongkar. Betul. Tapi memang apapun yang kita pilih tidak akan ada Betul. orang 100% semuanya 100% buka. Ya. Jadi kalau yang kenal sama kita pasti bakal Pasti paham apa dukung, yang ya. kita maksud. Betul. Tapi yang tidak kenal Tidak. sama kita, mau kita jelaskan juga tidak akan, Nggak bakalan selesai. Ada Iya. terus anunya tangkisannya. karena dia tidak bukan teman dekat kita. Bukan ya teman sudah. Nggak ada empati di situ Om toh. Kalau Tapi maceku protes di awal-awal wajar lah. Tapi kan ini maceku aman. Tapi memang deh anjing sekali memang anu tapi tak pas saya lagi bilang betul-betul beatnya mak kalau kayak ketawa kayak cuma Dipaksa kayak bisanya nih dia ketahui begini. masuk itu pas Ki di Onadio waktu ditodong Ki Suruh ngelawak. iya satu bit dulu ya kita bilang mbak ini dia susahnya kalau jadi stand up tiba-tiba ditodong Ki lucu tuh open mic stand up dulu bagaimana itu kalau mamaku yang yang statusnya PSK tiba-tiba Todong. cewek dulu lucu dah Boki ketawa tapi takut. iya anjing tapi Baru kan itu makanya Mario Zawa pensiun dini. iya Karena pasti kalau di tongkrongan ngentot dulu lah. iya memang Dulu lah. langsung jaga betul tahu memang Antar lu juga yang panik ini kayaknya nih. jatuh-jatuh nah satir Om Di apa Satir. iya
Sebenarnya kan yang kusindir itu bukan ibuku tapi Onadio. Iya. Karena tidak ada di briefing disuruh stand up, tiba-tiba disuruh stand up tuh. Betul. Jadi ku bikin di tempat itu materi, ku sindir dia kembali. Perbaiki pola pikirnya, karena kalau kau bicara ini, tidak perlu kau siapkan skrip. Iya, betul. Atau mungkin ada promptermu. Sedangkan stand up comedian pertama di Lumpi ada asistenku, kedua ini semua tidak dipersiapkan. Tapi kan jatuhnya kalau menyindir secara kasar itu tidak kurang keren. Jadi Saya aku kalau begitu. bagaimana caranya ya biar tetap jadi ketawa gitu. Iya. Walaupun ya sebenarnya agak ngilu sih kalau Baik. materi itu. Tapi Tapi- pernah ngomong kayak gitu ya ternyata. Iya, pedis tapi tinggal dikecapi. Memang pedis memang tapi pedis Bukan enak. air minum. Kayak bakso harus kasar, di- bakso kasar. Sudah biasa makan bakso kasar. Iya. Yang lombok kuning aisan ya. Nah, itu jatuh-jatuh ingus itu. Kalau dimakan ya? Iya. Jadi Dimakan. air. Begitu ya. Iya, keluar Pedes keringat manis. keringat yang bundar kah? Nah, gitu. Itu nih dita itu hari udah betul pedis tapi enak. Kalau dibilang orang katanya harus ada kartu yang bikin orang masih bisa rasapi tapi masih ada kayak wah, Iya, gitu. ada kecapnya tapi masih ada kayak Ya. lombok-lomboknya. Masih tinggal pedisnya. Itu mer. Bilang gila memang. Iya, nggak tahu. Saya sudah prediksi sih akan ada lagi orang yang merosting saya di kehidupan nanti. Anakku nanti. Oh, iya, pas. Suatu hari dia akan buka YouTube tuh, YouTube masih ada, terus dia googling nama aku. Terus Iya. habis itu dia bilang, dia tepuk punggungku. Pak, Hmm. agak oversharing dulu dia. Iba, oversharing betul. Oversharing. Saya cuma bisa bilang, maaf nah, maaf ya. Sampai di situ di. Cukup di sini saja nah. Saya cari saja materi tentang kita untuk sampai ke DeepSeek Iya. AI. Nah, sampai na roasting juga di DeepSeek. Oh iya. Saya bilang kita apakah Anda kenal dengan Eki Priagung? Priagung. Oh, sih. Bang, turun semua dari kasusnya, kuliahnya sampai na roasting apa istilahnya itu Di mana DeepSeek? di DeepSeek. DeepSeek. Oh, Oh, DeepSeek Om. Saya kalau AI DeepSeek ku pakai Om. oh ada di Ah, DeepSeek. iya. Ada. Ya ada Om. Ada Om. Sahabat Apa dia bilang? Tinggal di googling di DeepSeek, aplikasi DeepSeek tuh yang AI-nya Cina. Terus dia tahu semua. Kasus-kasusnya, saya bilang dia selalu menertawakan kondisinya yang jadi korban kekerasan seksual. Bilang baik, sampai ditahu sama AI, Sampai di roasting di lagi. roasting lagi ya. Itu kalau DeepSeek bentuknya manusia tuh baru ada di Cina, toh Iya. baru datang ke Cina kayak di lorongnya Cina gitu. Eki yang pernah. Begitu deh. Bisa jadi. Om. Untuk narobot ji. Tapi memang tuh pernah nggak buat kata pelacur itu kayak kata-kata sehari-hari. Sorry, bukan Iya. pelacur, perek. Peret. Perek itu muasalnya dari kata yang sangat-sangat halus sekali. Oh, Perempuan eksperimen. Perek. oh perek itu Om di. Iya, Oh trivia lagi kita kasih keluarin di. iya perempuan eksperimen. Tapi karena kelama-lamaan waktu akhirnya ada pergeseran bahasa jadi bahasa yang kasar. Nah, itulah kayak kencan total ya kan tuh disingkat jadi kasar kan hari ini. Iya. Gitu. Nah, si kata perek ini kembali ke makna awalnya menjadi halus gara-gara pernah aku bawakan terus-menerus. Tiba-tiba pas di Jogja, saya lagi di Jogja ini, ada orang asing gitu tegur saya. Terus tiba-tiba, halo Mas Eki, langsung kenal. Saya pernah nonton video Mas. Mas tuh yang ibunya perek kan? Kayak biasa gitu. Yang kayak ibunya PNS gitu kan? Kayak gitu. Kayak profesi biasa. Kaget. Tapi di situ jujur saya masih kaget. Waduh. Oh iya betul. Saya Terus dia bilang, kenalkan saya mucikari. Oh tidak. Nice. Angelo. Tapi itu ya kayak gitu-gitu jarang memang. Yang resikonya Tommy kita kalau saya lihat dengan oversharing tentang begini toh sama tampilan feed IG kita ndak khawatir kita dengan orang-orang yang konsumsi nanti karya ta khususnya di bidang komik atau komedian, orang-orang di box taji sendiri yang suka dark, yang suka masa-masa kelam dikomedikan kan terlalu berat lah kalau saya menurutku. Iya. Sebenarnya kan komedi itu ada yang bentuknya mempertebal apa yang kita alami atau kita mengalihkan perhatian kita dari apa yang pernah kita alami pakai topeng. Ya. Ada yang begitu. Nah, di Indonesia itu trennya lebih mudah kalau dapat dari apa yang kita alami. Iya. Oh iya. Kalau di luar negeri banyak yang jauh dari Ya. dari personalnya. Nah, seni kan
antara apa yang harus kita ucapkan dan apa yang harus kita sembunyikan dalam ucapan. Betul. Jadi akhirnya bisa, nah masalahku ini tragediku terlalu, kalau ibarat bumbu ini terlalu banyak sekali bumbunya. Iya. Jadi ku lucu itu satu-satu. Jadi orang kalau berpikir saya lagi berkesenian, tidak ada kemaksudkan berkesenian di sini. Saya kebetulan pengen dulu jadi orang waras dulu. Iya. Jadi orang yang ku selesaikan dulu masalah pribadiku yang belum bisa ku terima, kebetulan lewat seni. Ya. Nah, jadi orang menganggapnya itu, lagi dark ini, lagi Iya. apa? Tidak. Sebelum ku menikah, semua masalah kekerasan seksual, orang tuaku harus sudah selesai. Karena setelah itu hidupku akan seperti PNS. Rutinitas, biasa saja. Mungkin komedi-komediku juga akan bersandar sama hal-hal yang terjadi sehari-hari di situ. Karena kebetulan yang pernah terjadi dulu, belum ada outletnya untuk ku kasih keluar. Dan ada etalasenya. Betul. Jadi ku kasih keluar. Kebetulan ku kasih keluar itu, yang kejadian-kejadian tidak pernah dibicarakan itu ya kurang lebih seperti itu. Terkesan dark. Iya, betul. Nah, orang-orang kan biasa dark itu karena dia suka, saya tinggal di dalamnya. Mau nggak mau. Iya. Kadang bukan dark sih, remang-remang sih. Iya, kondisinya seperti itu lah tuh. Nah, ketika orang-orang berusaha untuk jadikan stand up comedy untuk berkesenian, saya jadikan stand up comedy itu untuk tools penambah psikolog sama psikiater. Oh iya. Jadi biar bisa dulu terima diri sendiri. Nah, ketika sudah mulai perlahan ini terima keadaan diri sudah lebih baik, baru selesai masalahnya, baru kita coba lagi untuk bikin yang lebih ringan. Jadi tidak pernah aku maksudkan saya cuma cari pasar dark gitu-gitu, tidak aku maksudkan. Nah, kebetulan juga belum menikah gitu. Jadi ketika nanti sudah akan menikah, permasalahan yang bikin bukan terlihat sebagai pasangan tapi lebih ke pasien. Karena banyak orang mau cari pasangan tapi dapatnya pasien. Nah, saya itu calon-calon yang bisa bikin orang carinya pasangan dapatnya pasien. Nah, enggak mau Kak, pasanganku merasa dapat pasien. Betul. Enggak mau Kak, jadi aku selesaikan semua. Dia tahu juga dapat filternya. Jadi sebenarnya semua hal yang di hidupku ceritakan dengan apa ya, dengan penuh berat hati gitu kesannya buat orang-orang. Berat itu kok cerita. Itu tujuanku untuk mempermudah hidupku suatu hari nanti. Kedepannya ya. Biar terfilter langsung. Nggak ada lagi. Nggak mau dapat drama-drama cari pasangan, baru ada momen ini kayak Tip Keong. Begitu. Begitu dari Keongnya. Tapi begitu nggak mau Kak. Jadi langsung terfilter dari awal. Oh iya, itu memang begini, bla bla bla. Nah, setelah itu hidupku sudah lebih ringan. Karena nggak ada lagi masalahku yang lebih berat dari yang terjadi di Makassar sama kehidupan orang tuaku. Nggak ada tuh. Nggak cari gara-gara. Nggak pernah yang kayak namanya dipanggil polisi atas apa yang diisap, nggak pernah. Aman. Betul. Jadi aman. Semua aman bagian situ ya, walaupun sempat terpapar begitu ya, bisa tukar kepala orang, bisa kayak Pak saya tahu nih kalau mau jadi tapi aman. Bahaya. Syukur tidak toh? Iya. Tidak terlalu juga, maksudnya jalan masing-masing saja. Jadi kayaknya hidupku setelah ini harusnya lurus-lurus. Makanya bergurau dari luka itu adalah Stres. Show tempatku untuk Rilis. mendeklarasikan Eki akan jadi komedi yang lebih pop, yang lebih bisa diterima banyak orang. Iya, karena ini Om Eki setauku anak ITB. Anak bukan desain grafis. Bukan desain produk. Tapi dulu sempat olimpiade biologi. Biologi, fisika, kalau nggak salah. Biologi. Iya. Jadi sains. Kerjanya di advertising. Iya, periklanan. Mestinya kan orang-orang yang penuh ide kreatif, warna-warni. Saya lihat di postingan IG-nya. Sulah. Di mana warna-warninya ini? Di mana? Tidak saya dapat. Iya, karena buta warna juga. Buta warna merah hijau. Jadi kadang saya sulit membedakan antara Gojek sama PDI. Gojek terlalu jauh. Terlalu jauh. Iya, jauh. Mestinya. Jadi kayak agak sulit kadang-kadang membedakan merah sama hijau kalau dalam konteks yang banyak. Kalau warna merah saya tahu. Kalau kumpul jadi kalau ada gradasinya. Kalau ada gradasinya harus nggak tertukar. Itu saja. Nah, makanya kan di tiap cerita selalu ada plot twistnya gitu. Masuk di desain gambar-gambar, warna nggak bisa dilihat. Tapi maksudnya, jadi kurasa hidupku itu sangat-sangat dikasih Tuhan
sebagai simbol ironi. Oh iya, betul. Kayak mau cari kebaikan tapi di tempat kebaikan malah ada keburukan paling besar perasaan. Pengen hidup warna-warni tapi yang ditawarkan. yang dikasih sama Tuhan tidak bisa punya kemampuan untuk melihat warna secara baik begitu. Mirip filmnya izinkan aku jadi pelacur. Oh iya, Itu filmnya. begitu juga Begitu dibahas. Ironi. Enggak, dalam artiannya Kak, maksud saya dia mencoba untuk menjadi yang baik, tapi dia yang dia disuguhkan hal-hal yang buruk yang dia dapatkan. Begitu. Iya. Ya bentar lagi saya bakal jadi ini Apa itu? mafia. Kayak berusaha untuk baik tapi tidak bisa. Tapi terlalu culun saya, terlalu overthinking. Makanya Betul. bingung lah. Nggak bisa jadi orang-orang yang terima-terima proyek-proyek begitu. Karena kalau misal memang salah satu orang yang terlibat korupsi, nggak tahu bagaimana cara tidurnya, karena gampang sekali overthinking. Misal habis oversharing begini, Iya, misal betul. pulang tuh nanti kesudian overthinking nggak? tapi Ada kita kali aku bilang ya, pasti nggak bisa tidur. Makanya kalau semua jadi pejabat itu selalu berpikir bagaimana caranya tidur ya kalau dia berbuat hal-hal yang, makanya kan saya percaya kalau di Indonesia pejabatnya baik-baik. Iya. Karena kan tidurnya nyenyak tuh bakal di ruang rapat saya tidur. Baik berarti. Jarang pejabat enak tidurnya. Kalau rekeningnya mungkin iya enak. Oh gitu ya. Tapi dia pusing lagi sama cara pagi-paginya. Tapi kayaknya enak deh tidurnya. Bakal di ruang kerja saya bisa tidur. Oh, ini yang namanya itu kerja tidur di jam kerja memang enak. Om. Memang enak tidur di jam kerja. Iya, Oh, gitu tapi ya? tidur di jam tidur itu susah sekali. Oh itu insight-nya kenapa dia tidur di ruang kerja, karena di jam Jam tidur nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Bekerja. Para enak mentong itu tidur di jam kerja. Orang pergi kerja kita tidur. Iya. tapi Enak, makanya pas orang-orang pada protes, lihat DPR itu di ruang kerja dia tidur. Nggak terlalu bisa Kak protes karena kalau di rumahku itu di tempat prostitusi semua orang di tempat kerja tidur. Iya. Masuk. Bagaimana? Bisa jadi, bisa. Cuman tak kenapa setiap 1 jam pergi ke kamar mandi. Oh, memang itu kalau orang tidur apa istilahnya? Metabolisme tubuh. Ada memang kadang mau ke WC, mau Oh iya kencing. betul ya. Iya, pusapun lagi. Sabu saya. Iya betul. Ya, orang-orang pejabat juga kadang katanya suka menjilat tuh. Aku juga rajin tongki dipanggil di apa istilahnya untuk di orang-orang yang mengidap ADHD. Oh iya. Kenapa itu maksudnya ADHD? ADHD penyakit ini sebenarnya kan kalau ADHD itu gampang terdistraksi, sulit fokus, suka lupa barang, terus habis itu kalau suka asik sendiri, punya dunia sendiri. Oh, iya. Kalau bahasa kedokteran ya, tahu loh. Ongol-ongol. Betul. Kalau bagaimana nih kalau mungkin kuasai materi ada ADHD itu? Membuat animasi Jumbo, Rian Adriandi, Iya. itu juga ADHD. Tapi dia secara komedi juara 1, Iya. sama dia juga masih pemegang rekor film dengan penonton terbanyak. Betul. Jadi ADHD itu penyakitnya cuma 2 yang paling gampangnya. Jadi antara dia lagi mengerjakan sesuatu, tiba-tiba pengen mengerjakan sesuatu yang lain. Oh, pindah-pindah Om Di. Dia suka terdistraksi. Kalau enggak, dia kayak hyperfokus yang kayak punya dunianya sendiri. Ini gambarannya, ini bukan menghina, Betul. gambarannya ADHD itu cuma ini pakai tokoh politik. ADHD yang gampang terdistraksi itu seperti Pak Erick Thohir pas lagi menjabat jadi BUMN, tiba-tiba pegang PSSI. Ya. Tapi sekarang Iya, kan iya. tahu Kemenpora. Bagus di Kemenpora juga. Kan fokus nih. Iya. Yang satu kalau enggak kayak yang agak happy dunianya sendiri. Kayak ini muka-muka enak dipukul. Siapa yang muka-muka enak? Mas Gibran. Oh. Pas itu kayak orang-orang dibully kalau di sekolah. Nah itu saya, dua-duanya saya. Antara yang ini sama yang ini. Gimana caranya edit ini coba? Bagaimana cara ngedit ini? Lolos jika. Kan tidak mengata itu hanya mendeskripsikan. Deskripsikan. Saya suka pakai penjelasan itu. ADHD itu dua jenis itu. Dan memang ada jenis-jenis wajah memang yang anosel istilahnya. Anosel. Anosel kan itu dari kata-kata annoying Om. Anosel. Iya. Annoying di sini jadi anosel. Annoying sekali. Itu. Ada memang Anosel. wajah-wajah. Oke, moken. Iya, mau kemana begitu. Anosel, annoying sekali. Iya Om, gitu. Memang begitu, banyak itu wajah-wajah memang Banyak istilahnya di sini ya. kayak
jengkel kuliah gitu, Iya. begitu ya. Nggak kenal kita tapi kayak sudah pengen Ih, mau sekali. iya. Mau sekali sayang. Pasti. Ya Iya. gitu Pak Wals. Gatal nih tangan gue. Ya gitu Om. Nah itu. Nah, apa namanya? Kan biasa ada orang yang salah satunya antara Yang satu tadi. yang terdistraksi sama satu tadi. Ada levelingnya itu ADHD Om. Ah? Ada levelingnya, level 1 kayak. Ada. Oh, ada Ada yang level. sampai not function. Jadi dia sulit produktivitas. Oh itu yang anu itu yang anu di. Iya, hampir nggak bahaya. menuju ke yang Ke situ. sulit produktivitas kalau semua lagi kena guncangan mental yang luar biasa. Itu kalau begitu biasanya kewajaran Ji. Jadi misalnya kayak sulit beraktivitas karena ada pemikiran yang lebih. Tapi kayaknya dengan indikator tertentu misal karena terlalu banyak pikiran, oke Ya. lah semua orang pasti punya Ada pikiran yang semua pikiran bercabang. Tapi masing-masing, ya. pernah tidak ada orang yang kehilangan KTP sampai 12 kali? Iya betul-betul. 12 kali cetak KTP. Iya keanehan juga itu ya. 12 kali. Jadi saya bisa review dukcapil tertentu karena banyak pengalamanku di KTP. Gitu. Mengulang kesalahan berulang kali. Iya. Kayak kalau dia ikut kuis komunikata, mengulang kata yang sama, begitu. Komunikata. Betul, tapi Dapat gitu tontonan Om. Komunikata. masih bisa ku dapat kalau yang begitu. Jadi antara cepat sekali kamu menghafal sama tidak cepat sekali menghafal. Iya itu J2 Om Di. Jadi kalau stand up kayak orang setelah saya menulis Iya. di badan nilai saya sudah hafal. Karena apa yang sudah kutulis langsung masuk di kepala aku. Oh, enak, Kalau Mas. fokus sekali Kak pasti ku hafal. Enak, jadi ada tuh enaknya Om Di. Cepat Iya. masuk. Tapi punya dunia sendiri mungkin Betul. pas lagi kalau kita tegur misal kayak ini kalau sudah asik sendiri, sudah fokus tidak bisa dia dipanggil, tidak nyaut. Makanya biasanya teman-temanku kalau panggil kok pegang pundakku. Oh, kok bikin istilah. Oh iya kok begini. Langsung hilang di dunia ke fokus satu. Nah, betul. Itu. Nah, tapi kalau seumpama itu lagi hyperfokus jadi kayak kuat. Nah, Nah, tapi kalau yang lagi bercabang-cabang pikirnya kemana-mana, belum selesai apa, baru dikerjakan apa, itu bagusnya kalau jadi konsultan. iya, betul. Cepat idenya. Cepat. Karena, Apalagi anu suka gitu. nah itu biasanya kalau seumpama jadi eksekutor masalahnya. Lagi disuruh pegang kamera, tiba-tiba dia lihat kupu-kupu. Iya, cepat iya, Kayak begitu. cepat pecah. Jadi cocoknya jadi konseptor, nggak terlalu cocok jadi, Berarti dia masuk dari tipikal berarti dia masuk kategori HDHD kalau begitu. iya. Saya begitu, Salah Kak. satunya. Dan itu harus dites. Ada tesnya panjang, tesnya. Kayak PNS begitu. Enggak, Om. Enggak Ji. Kalau PNS kan langsung diangkat tuh dapat Enggak, gaji Om. honorer gitu-gitu. Dapat tunjangan. Tergantung juga siapa bikin ngantau. Iya. Siapa yang Ini lebih tes hasil mental Oh, gitu. Terus habis itu malah kita yang bayar. Walaupun juga tes ada juga bayarnya ya, tapi maksudnya tes yang ku maksud ini itu tuh menentukan kau betulan ADHD atau tidak dengan berbagai perjalanan yang panjang. Dites fokusmu, disuruh kok kayak menggambar pohon lah apa. Kalau Ya. saya namanya Tostova. Tostova dilihat fokusnya, diukur gelombang otaknya. Ribet sekali. Iya, buat kayak memang ini penyanu di. Baru apa namanya pada saat saya kira ADHD itu gara-gara ini apa namanya kena penyakit begitu, Ternyata ternyata tidak. bawaan dari otak. Oh, genetika itu Om Di. Genetika iya. Cuman environment, lingkungan bisa memperparah atau memperbaiki, bisa menutupi ADHD-nya. Iya. Tergantung lingkungannya. Makanya biasanya kalau seumpama punya anak ADHD, biasanya orang tuanya gampang sekali stres. Iya. Makanya menurutku kayaknya macetku itu punya saya juga cobaan. tidak tahu enggak? Apa? Setiap anak kita Awalnya. anak adalah rezeki Om. Iya, anak ada rezeki. Kita punya rezeki yang tidak baik. Tidak ada Om. Ayo, Sama cobaan di awal tuh, kan investasi kan tuh ada yang harus kayak ribet dulu karena belum bisa dilepas tuh masih jadi bayi gitu sampai akhirnya pas menguntungkan baru bisa dilepas. Dan pas Betul, masih betul. kecil lama sekali nih anak bisa dilepas ya Allah. Iya. Tapi namanya seorang ibu itu pasti selalu bangga, selalu sayang sama Nah, anaknya. kalau sekarang pasti. memang sudah mulai terlihat lah gitu. Iya. Karena si anak ADHD yang paling menyesalkan ini hampir pernah bakar rumah. Wah, Pernah bakar rumah. rumah tak? Atau rumah Iya, orang? Rumah aku sih. Bis. Dapur rumahku. Jadi penasaran Kak, pas lagi memasak begitu, diperbolehkan main masak-masak telur sendiri. Iya. Karena masaknya Indomie Pak apa, Cek Iya. sibuk di Di luar. pasar, Hmm. masih kerja baik. Nah tiba-tiba kepalaku itu berpikir apa ya dalam tabung gas ini. Jadi ketok-ketok begini. Bisanya. Begitu. Wah, Namanya udah. ADHD di. Oh.
kalau fokus nih toh, mau semua nak tahu itu. Mona sampai semua nak tahu di dalam-dalamnya. dalamnya. Oh, penasaran. Nah selami. Iya. Apakah di dalamnya ada air Iya. kah? Apakah? Iya. Mana tahu. Saya pernah tergores tanganku. Emang ini ada robekan. Dok, gara-gara bukan yang ini. Sorry mana ya? Kalau Ini ini, tadi, saya ini sendiri, bukan yang ini. Ada lagi. Pokoknya ada robek. Nah, itu tuh gara-gara Ini mungkin hati. ini juga sih. Itu juga sih sudah koyak-koyak kayaknya itu. Nah, pernah kena tanganku gara-gara penasaran sekali kenapa kaleng piloks tuh ada bunyinya. Oh iya, Ada. betul, iya betul, betul. Pernah tonjing juga begitu. Tapi kalau saya kupaksa keluar, Oh, men sampai segitunya itu Astaga. ADHD. ternyata dalamnya kelereng. Kelereng. Iya. Padahal kan bisa jadi. Dan itu ada tugas kerajinan tanganku karena pakai piloks toh. Jadi saya lebih sibuk untuk bongkar piloks daripada Bikin selesaikan karya. kerajinan tanganku itu yang Rasa harus ingin piloks. tahu yang besar. Deadline-nya sudah telat. Akhirnya mengulang deh. Weh, Om Eki, minta maaf ini, sudah sejam lebih. Kamera ya setengah mati nih. Oh iya, sudah itu juga aman. Terakhir Om Eki, bold statement satu. Weh, bull statement lagi, ada bull statement kayak di kontenku ya. Satu mo. Satu mau deh. Iya. Oh ini. Kita pernah dengar kalau ada orang marah, saya tuh kalau marah sama pasanganku, saya nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris biar nggak terlalu alay. Karena menurutku itu bagus kalau semua pasanganmu juga punya kemampuan Bahasa- intelektual yang Ya, sama. Oke. Karena kalau semua masih loading di bahasa Inggrisnya, Ah, kan ketika marah kita tuh sebenarnya lagi belajar untuk memahami pasangan. iya. Dan kalau seumpama dia pakai bahasa Indonesia, dia oke lah, aman. Dia bisa lebih mudah memahami. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya saja masih di bawah rata-rata. Ah. Lebih bagus pelajari bahasa dulu deh. Karena tidak dia pahami betul itu. Makanya kenapa? Ya itu bukan buat orang lain, buat saya sendiri sih. Mantanku kalau marah langsung tiba-tiba udah pakai bahasa Inggris. Jadi yang tujuannya kita harus berkomunikasi adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus menyelesaikan tenses dulu saya ini. Ini grammarnya apa ya? Ya lebih ribet. Jadi nggak apa-apa marah pakai bahasa Indonesia. Ya. Ya. Supaya bagus. Kalau pasanganmu bisa lebih mudah untuk memahami ya, keadaan emosimu dengan. Tapi yang namanya bahasa Inggris ada fuck-fucknya. Iya, betul. Jam you. Dapat emosinya. Dapat. Dan kita lebih berjarak sama bahasa itu karena bukan bahasa ibu. Iya, bukan? iya, betul. Jadi emosinya nggak terlalu itu. Tapi lebih keren juga kalau bahasa Inggris memang tahu Malah, sedikit. Kayak seru memang, jadi kayak lebih kayak ini apa ya, kayak di film-film. Oke, Om Eki. Makasih banyak nih sudah mampir Om Eki. Nah, Ya, salam sama teman-teman tadi kebanyakan teori. terima kasih teman-teman. Sukses. Banyak sekali risetnya nih Sukses Om sekali. Yudo, luar Iya. biasa. Iya. Saya tidak kusangka juga. Persiapkan memang minum. Iya. Semua tamuku aku tahu dulu baru ku temani cerita. Oh, Begitu, iya. Jom. Wajib. Asik deh. Terima kasih Om Fadil dan Om Yudo. Iya, terima makasih kasih juga banyak sudah sama-sama. sempatkan, Bay. Luar biasa. Saya Mudah-mudahan. sudah sempat datang ke podcast ini sebelum menjadi besar sekali. Amin. Insyaallah, amin Om. Mudah-mudahan karya stand up tak ke depan der banyak. Iya, memang kalau di akhir itu ditutup dengan saling mendoakan gitu. Iya. Iya, harus Om, karena enggak tahu dari orang yang mana yang doakan yang jadi. Betul. Itu mami Om. Jadi Iya. harus kita saling mendoakan. Terima kasih Om. Ngeri, Yudo dan ngeri, Om ngeri. Fadil. Makasih Siap, banyak. Makasih Om. banyak, Kak. Makasih banyak. Kenapa aku pengen lagi sudah tadi lagi? Iya, itu nonton itu bilang. Bukan kita.